Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tugas saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Loro no. Gambarku kok ora ketok gambarmu barang. Sukses ngono lho, ya bareng-bareng. Loh. Suksesku ilang amarain. Sukses. Wis terang genah. Angel. Iya mah toh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan berbagi ilmu rasa pengetahuan sedulur papat limo pancer. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja kita ulas untuk pengetahuannya. Dari kecil istilah sedulur papat limo pancer sudah akrab di telinga saya. Terminologi ini merupakan bukti luasnya falsafah Jawa yang tak kalah enigmatis dan ilmiah dibandingkan ilmu-ilmu modern era revolusi industri. Masalahnya orang Jawa Nusantara tidak mencari rumusnya, epistemologi, ontologi, dan aksionologinya, namun justru hanyut dalam gelembung pembidahan, penyirikan, dan pengafiran nilai-nilai tradisi dan budaya khas Nusantara itu. Jika dianalisis, Jawa itu tidak sekedar adiluhung namun sangat ilmiah. Namun dalam kajian perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat ada upaya para ilmuwan meminambokkan hal itu. Buktinya peradaban Jawa kuno atau Nusantara kuno tidak sering bahkan tidak pernah disebut dalam ilmu modern. Adanya hanya Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno, di mana Jawa atau Nusantara kuno tersebut. Hal itu diperkuat saat saya dan teman akademisi mendiri Kidung Wahyu Kolosebo karya Kanjeng Sunan Kalijaga. Belum saya temukan rujukan asli, valid, dan secara kualitas mampu menerjemahkan mahakarya Raden Mas Said tersebut. Padahal Kidung Wahyu Kolosebo ini sangat luar biasa yang sekarang justru jadi komunitas pentas dangdut. Selain Wahyu Kolosebo, ada kidung lain karya Sunan Kalijaga yang memuat istilah sedulur papat kalimo pancer pada kurun abad 1516 dalam suluk kidung Kawedar Kidung Sarira Ayu pada bait 41 dan 42 tertulis sedulur papat kalimo pancer. Bunyinya, ana kidung akadang permati amung tuwuh ing kuwasanira anganakaaken sajiptane kakang kawah puniku kang rumeksa ing awak mami anekaaken sedaya pankuasanipun
adi ari-ari iku kang mayungi ing laku kuasan iki anekakaken pangarah ponang getih ing rahina wengi angrewangi Allah kang kuwasa andadekaken karsaning puser kuwasanipun guyu ayu sambawa mami nuruti ing pandeda kuwasaniku jangkep kadang ingsun 4-5 pancer wis dadi sawiji nunggal sawiji iding wang dalam lisamil Jawi, lisan orang Jawa secara leksikal dapat diartikan ke dalam beberapa poin. Pertama, ada nyanyian tentang saudara kita yang merawat dengan hati ari, memelihara berdasarkan kekuasaannya. Apa yang dicipta terwujud, keruban itu menjaga badan saya, menyampaikan kehendak dengan kuasanya. Adi ari-ari tersebut memayungi perilaku berdasar arahannya. Darah siang malam membantu Allah yang kuasa mewujudkan kehendaknya. Pusar kekuasaannya memberi perharian dengan kesungguhan untuk saya memenuhi permintaan saya, maka lengkaplah 4 saudara itu, kelimanya sebagai pusar sudah jadi satu manunggal dalam perwujudan saya saat ini. Dus, apakah ini syirik? Sangat konyol jika tak berbasis riset kita membidahkan kidung ini. Secara bahasa ada yang menyebut kiblat 4-5 pancer sedulur 4-5 pancer kakang kawah adi ari-ari. Pemaknaan istilah ini tidak bisa sembarangan karena sangat enigmatis dan penuh misteri. Bahkan banyak kaum intelektual hanya menyebut sebagai mitos. Apakah demikian? Jelas tidak. Menerjemahkan secara ilmiah ke dalam beberapa bagian. Pertama, kakang kawah adi atau air ketuban. Kedua, adi ari-ari atau ari-ari ketika getih atau darah. Keempat, puser atau puser. Kelima, pancer, yang berarti kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika dilahirkan. Ketika sang jabang bayi lahir ke dunia melalui rahim ibu, maka semua unsur-unsur itu keluar dari rahim ibu dengan izin Tuhan. Unsur ini menjaga manusia yang ada di bumi saat dilahirkan. Orang Jawa di dalam doa sering menyebut untuk mendoakan penjaga yang tidak tampak ini. Mendoakan penjaga yang tidak tampak, kakang kawah adi ari-ari getih dan puser. Sedulur papat juga dimaknai 4 makhluk gaib yang tidak kasat mata. Metafisik, mereka merupakan saudara yang setia, menemani hidup manusia mulai dilahirkan di dunia hingga nanti meninggal dunia menuju alam kelanggengan.
menyebut dalam ilmu Jawa terdapat jagat kecil, mikromos, kiblat papat yang merupakan kakang kawah adi ari-ari, dengan pusat manusia sendiri sebagai satu kesatuan jiwa manusia untuk meraih ketentraman hidup, memiliki saudara alamiah dalam tubuhnya. Kedalam makna ini tidak cukup ditinjau dari aspek filologi atau antropologi, namun harus menggunakan pendekatan lain yang lebih kompatibel dalam falsafah Jawa. Saat manusia dilahirkan dari rahim ibu, pasti membawa air ketuban, ari-ari, darah, dan tali palasenta. Masyarakat Jawa meyakini bahwa keempat benda ini menyertai kehidupan manusia dan selalu menghidupi secara batin sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Semua agama meyakini bahwa hidup dan matinya seseorang dicantumkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Selain alam fisik juga ada metafisik yang dalam keyakinan Hindu disebut mikronosmo, yang merupakan unsur alam dengan mengawinkan sedulur papat di atas sebagai bagian 4 kiblat dalam alam yang berupa tanah, bumi, air, dan api dan angin. Konsep ini tentu selaras dengan kepercayaan semua agama di Nusantara yang meyakini manusia hidup mati dan menginginkan kehidupan kematian itu dengan tanah, api, air, dan angin. Tidak jika ada orang mengingkari sedulur papat, otomatis mereka menolak kehidupan. Oke, itulah sedikit pengetahuan sedulur papat dari Blitar Channel 999. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada yang salah, Blitar Channel 999 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.